BMR-nya atau metabolismenya udah keseringan tidak dipuaskan, alhasil dia beradaptasi gitu. Oh ya. Makanya kalau kita pakai metode sering banget makan diet ekstrim, awalnya doang berhasil. Lama-lama si BMR-nya itu dia menyesuaikan karena sering gak dipuaskan. Artinya makin sulit, kamu makin harus defisit untuk Oh ya. bikin badan kamu membakar lemak. Makan Putih? nemenin, nggak, kuning juga nggak Oh nggak apa-apa. apa-apa. Karena kolesterol sebenarnya nggak buruk. Kolesterol Ya. dari telur nggak buruk dan membantu proses pembentukan otot juga. Asalkan tadi latihannya juga benar ya. Betul. Dan ingat, kolesterol nggak buruk. Mungkin bukan di sesi ini, nanti saya akan Ya. ngomongin lagi di sesi lain. Tapi kolesterol nggak buruk. Hai guys, nah jumpa lagi dengan Pimen dan Grey. Grey ya. Nama lengkapnya Grey Tornado ya. Grey Tama Tornado. Nah itu tuh nama factor. Iya ya. Oh ya, kayak nama factornya nggak biasa gitu ya. Dibikin-bikin lah. Dibikin-bikin Yang kayak garang-garang. gitu kan, yang garang-garang gitu-gitu. Misalnya The Eagle atau apa gitu. Itu udah Tornado tuh udah apa ya? Udah, dan Pas itu lah. asli ya. Asli. Itu Asli nama ya? KTP ya. Kayaknya emang lu dilahirkan untuk jadi factor gitu. Aduh, sayangnya waktunya salah ya. Pas gua latihan belum ada potensi karirnya. Nah, belum ada. Bahkan kayaknya dianggap sebelah mata ya. Iya, kayaknya Bahkan, apaan tuh. apaan gitu. Nah, kali ini kita mau segmen lanjutan dari yang kemarin tentang fitness. Ya, kali ini kita sedang mau lebih teknikal nih. Iya. Jadi lebih teknikal, gimana kalau kasusnya ada orang misalnya masuk di range 85, tingginya di angka 170 misalnya, laki-laki 85 sampai 90, artinya berat ya. Over. Lalu masuk gym untuk pertama kalinya, range-nya mungkin di 4 sampai 6 bulan akan dilatih sama lu. Kira-kira latihannya setiap harinya gimana? Dalam seminggu, lalu di mana diulangnya, dan mungkin di bulan apakah ada perbedaan bulan pertama, kedua sampai bulan ke-6. Itu kira-kira gimana pandangan lu kira-kira kalau untuk itu? Ngerespon klien kayak gitu. Ya, klien kayak gitu. Ya, pertama nggak ada approach gitu atau pendekatan cookie cutter gitu. Maksudnya adalah sama semua gitu. Ya, betul. Karena kalau saya lihat gitu secara observasi sering disamain aja gitu. Karena ya antara kurang tahu atau karena semuanya mindsetnya adalah bodybuilding gitu ya, mau nge-gym tuh bodybuilding gitu. Padahal enggak. Yang pertama harus saya lakuin tanya target, jelas. Tapi umumnya kalau dengan profil yang Pimen kasih ke saya tadi gitu, contoh kasus yang dikasih ke saya, besar kemungkinan dia mau cutting ya, pasti Ya, gitu kan, betul. mau nurunin berat badan. Dan dalam waktu misalnya 4 bulan atau 6 bulan atau dalam jangka waktu itu apa yang saya lakuin? Pertama adalah yang saya omongin adalah kalau dia fokus utamanya cutting gitu ya, spesifik saya mau cutting, ngebenerin komposisi tubuh gitu, jelas saya akan ngajarin dia untuk ngelakuin kalori defisit. Jadi pertama saya bakal ngecek dulu lingkar badannya, titik-titik tertentu yang akhirnya nanti saya bisa nentuin body fat dia berapa. Oh, gua nggak pernah tuh lingkar-lingkar. Betul. Nah, body fat itu itu, juga penting ya, body fat itu adalah jauh lebih penting daripada angka berat badan kamu. Jelas, secara kasat mata tuh itu overweight ya, gitu dengan profil yang tadi dikasih. Tapi saya pengen tahu dulu berapa persentase body fatnya. Nah, body fat buat apa gunanya? Nanti bakal jadi faktor penting untuk nentuin kalori per hari dia berapa. TDE singkatannya Total Daily Energy Expenditure. Artinya cara gampangnya adalah pengeluaran energi per harinya berapa. Nah, dari situ saya bisa tahu. Nah, tapi saya nanya lagi juga kebiasaan dia, gimana makan, gimana apa. Tapi dengan mudahnya kalau dengan profil yang tadi artinya dia sering banget surplus gitu ya, sampai overweight seperti itu. Artinya adalah yang paling mudahnya orang yang selalu surplus itu badannya sensitif saat porsi makannya dikurangin. Sebentar, kalau kita bicara masalah surplus, apa maksudnya? Surplus apa nih? Oke. Hitungannya gimana? Surplus itu adalah saat kita asupan per harinya atau setelah akumulasi 7 minggu tuh melebihi perharinya melebihi 10% atau bahkan bukan 10%, 1% pun udah surplus dari TDE tadi, Total Daily Energy Expenditure tadi. Gitu. Misalnya nih kalau kita teknikal, rata-rata manusia itu
berarti kan kita bicara berapa kalori yang dibakar Iya, setiap hari. betul, Berapa tuh, Kak? Misalnya rata-rata. Kalau kita suka lihat di bungkus makanan gitu Ya, ya, di betul. catatan gizinya suka ditembak 2000 gitu kan. Nah, itu 2000 lah. Oh, berarti manusia itu rata-rata ya kurang lebih membakar 2000, kalori betul. 2000. 2000 tuh maintenance biasanya ya, pas gitu Oh, biasanya. biasanya pas. Ah. Artinya kalau surplus lebih dari 2000. Betul, 2100 gitu. Contoh deh, misalnya nasi goreng 500 misalnya. Iya. Berarti dia udah kalau makan 4 piring nasi goreng, Udah batang, kita nggak bicara masalah bala-balanya, nggak Iya. bicara masalah Nah, minumnya, betul, gitu kan. betul. Udah lebih tuh. Betul, karena Nah. ada istilahnya hidden kalori. Itu tuh dari bumbu yang kita pakai, saus Ya, yang kita pakai. betul. Ya itu mungkin di ranah yang lebih detail lagi. Tapi intinya adalah artinya dia sering surplus. Surplus. Tapi keuntungannya sering surplus buat saya lebih gampang. Dan buat proses dia turun berat badan juga lebih gampang. Artinya BMR, waduh ini apalagi nih, basal metabolic rate, aspek metaboliknya sering dipuaskan gitu ya bahasa gampangnya. Oh. Artinya dia akan sangat sensitif saat tidak puaskan. Jadi pembakaran lemaknya akan lebih sensitif ketimbang gitu ya? Iya, ketimbang orang yang keseringan makannya bolong-bolong atau dia ngerasa padahal gue udah diet sekalinya makan normal lagi jadi gendut lagi atau sering banget gue puasa nggak makan yang utamanya mungkin cewek atau anak kosan gitu ya yang kayak harus ngontrol makan. Nah itu BMR-nya atau metabolismenya udah keseringan tidak dipuaskan, alhasil dia beradaptasi. Oh Gitu. ya. Makanya kalau kita pakai metode sering banget makan diet ekstrim, awalnya doang berhasil. Lama-lama si BMR-nya itu dia menyesuaikan karena sering gak dipuaskan. Artinya makin sulit, kamu makin harus defisit untuk Oh ya. bikin badan kamu membakar lemak. Karena sih tubuhnya udah menyesuaikan Betul. pembakarannya ya. Oh, gua cuma suka dikasih 1000, padahal tuntutan gue 1500. Oh ya udah, berarti kita baru bakar lemak kalau 900. Nah, Oh ya. Nah, tapi di orang yang overweight, artinya dia sering di atas 1.500 ya. Atau di atas 2.000 lah. Kita tembak 2.000. Artinya saat kamu dikasih 1.900 aja, sensitif. Walaupun pasti kelaparan dulu. Atau Dia nggak udah biasa ngebakar dulu. itu. Betul. Oh. Badannya udah terbiasa. Badannya udah expect bahwa bakal dikasih 2.500. Ibaratnya gitu ya. Badan nggak tahu benar-benar 2.500 atau enggak. Tapi 2.000 gitu. Tapi ibaratnya adalah dia terbiasa expect 2.500 gitu karena selalu surplus, akhirnya dikurangin dikit aja ngaruh ke pembakarannya. Itu biasanya masuk gym awal-awal cepat turunnya. Cepat turunnya. ya. Cepat turunnya kalau dia nurut ya. Masa kalau langsung nurut. langsung ngelakuin mulai defisit gitu. Tapi biasanya juga saya jarang langsung nyuruh defisit sih. Maintenance dulu aja cukup. Karena apa? Karena asupan kalori itu nggak hanya dari konteks makanan doang. Aktivitas juga bisa. Sama komposisi otot. Makin besar komposisi ototnya, pembakarannya juga makin besar. Jadi si kalori tadi itu bukan hanya dalam konteks asupan makanan. Tapi memang paling gampang makan kan. Kamu mau ngebakar 500 kalori, berapa jam kamu harus renang dan lari? Sip. Betul nih. Berarti kita udah satu poinnya kalau orang dengan kaos tadi berarti dia harus defisit kalori. Defisit nah, oke. atau nggak action Kita masuk aja. hari pertama. Apa yang harus dilakukan? Latihan apa biasanya? Hari pertama akhirnya katakanlah nanti dulu deh Gre tentang diet-diet, latihan dulu. Oke, latihan dulu. Pertama adalah saya akan nyuruh dia ngasih program yang semuanya sifatnya compound movement. Jadi compound exercise. Jadi ada yang disebut dengan compound exercise, ada yang disebut dengan isolation exercise. Sesuai namanya, compound tuh ya berkumpul gitu ya, bergumul gitu, banyak. Isolation diisolasi. Nah, apa sih bedanya? Compound movement tuh movement yang ototnya tuh butuh banyak otot gitu, nggak cuma satu otot gitu. Oh ya. Misalnya kayak bench press, kayak butuh banyak otot atau butuh otot yang besar? Otot besar dan banyak. Oh, otot besar dan banyak. Betul. Dan biasanya memang di otot besar. Biasanya. Oh ya, berarti. Tapi otot besar juga ada yang isolationnya. Oke, anggap berarti gini. Berarti hari pertama latihan dada. Biasanya. Sebenarnya tuh peristilahan dada. Hari ini chest day, hari ini back day dan sebagainya udah dianggap punya reputasi negatif gitu. Karena tidak efisien gitu. Nah, tapi saya tetap bahasanya adalah chest day karena walaupun saya nyuruhnya ini hari ini chest day ya, tapi sebenarnya compound tadi. Jadi yang dipakai bukan dada doang, tapi fokusnya agak fokus di dada. Gitu. Nah, kalau yang dianggap dan tadi saya bilang negatif tuh dada isolation dada doang gitu. Kebayang nggak? Jadi otot pilihannya tuh dada yang dada aja. Nah,
itu tuh nggak efisien buat kita yang newbie atau bukan bodybuilder karena apa ya namanya, pertama lebih efisien compound, kedua adalah bodybuilder butuh otot-otot kecilnya tuh untuk terlihat secara jelas, namanya juga bodybuilding kan, harus punya otot-otot kecil yang detail-detail yang nonjol, akhirnya fokusnya sama isolation, gerakan isolasi. Saya spesifik nih mau otot yang kecil di sini, brachialis gitu ya, hammer curl gitu. Tapi kalau buat kita yang nggak pengen itu, bukan bodybuilder, nggak efisien ngelakuin itu. Oke. Betul. Nah, berarti hari pertama lu latihannya Misalnya compound chest. apa aja? Oke, compound, oke. Utamakan compound tapi ada isolation. Ya. Nah, pertama adalah biasanya saya tanya dulu juga dalam seminggu engagement dia berapa hari. Kalau misalnya 4 hari, Oke, 4 hari berarti splitnya adalah ada hari yang digabungin. anggap dari Senin deh. Senin. Oke. Berarti dia masuk Senin nih. Iya, oke. Senin, oke, Rabu, Oke. Senin, Rabu, terus Jumat, sama Minggu misalnya. Ya. Oke. Berarti harus Selang ada sehari. ya biasanya hari pertama adalah saya tetap bilangnya chest tapi sebenarnya otot ngedorong semua ya. Ya. Karena chest biasanya didorong. Apa tuh gerakannya kalau di gym? Bench press, flat Oke. bench press, incline bench press, deep. Nah, itu utamanya dada tapi compound banyak banget. Waktu deep aja kamu udah pakai tricep. Oh iya, Waktu kamu benar. bench press aja kamu flat bench press aja kamu udah pakai tricep dan bahu depan. Waktu kamu incline bench press kamu udah pakai otot Emang dada apa gerak? Yang clavikular. kalau isolation chest aja apa contohnya? Cable Oh, apa namanya, low high Ya, cable ya, yang ya. gini, Ya, crossover, ya. cable crossover atau Oke. chest press. oke. Mesin Itu biasanya itu hari isolation. pertama. Latihan Sama yang tangan untuk juga. Tangan apa tuh? Tangan Tangannya biasanya bicep dulu karena otot, apa? Bicep. atau enggak Gerakannya apa? sorry, tricep atau bicep, tergantung. Kalau misalnya ternyata pas saya lihat nih sebagai PT, oh ternyata habis banget nih tenaganya di yang compound tadi, saya bicepin suruh. Tapi kalau dia bagus di nggak Tenaganya masih masalah, ada, nyisa. tricep dulu aja. Karena tricep lebih berat ya biasanya. Iya, tricep lebih berat dan Iya, tadi udah iya. dipakai. Iya, Waktu benar. bench press Masih udah dipakai. ada. Waktu Iya. otot gerakan dada pasti tricep ada. Oh iya ya. Ya, betul. nah, kalau dia udah terlalu capek, jadinya performanya nggak bagus di hari itu, mending istirahat tricepnya. Kira Bicepnya. tangannya bicep. Oke. Itu pun tetap compound dulu bicep. Itu hari pertama, hari kedua? Hari kedua misalnya kan tadi selang-seling ya istirahat kan. Hari keduanya adalah saya biasanya back. Atau enggak gerakan narik semua exercise yang sifatnya Karena hari narik. kedua ini udah rest 1 hari nih. Betul, Karena kita betul. jeda-jeda 1 hari. Betul. Pertama pasti deadlift. Dan saya pasti sarankan yang berat. Repetisi 4 sampai 6 kali. Jadi berat itu kan relatif. Ya, Tapi cara mengukurnya adalah kamu bisa at least 4 repetisi, cukup. nggak lebih dari 6 kali. Berat sih. Iya. Ya. Nah, itu berat ya Ya. kan. Nah, karena otot yang dipakai sangat banyak. Karena basicnya kan sebenarnya kalau dia anggap ya, dia udah 85 sampai 90, lumayan kan tenaganya Betul. biasanya lumayan ada. Maaf ya, gitu kan. Vino. Ya, biasanya tenaganya juga lumayan ada Betul. gitu. Oke. Hari kedua berarti tadi back. Back sama apa? Back sama yang tadi sama masih tangan. Tapi biasanya saya lihat dulu sama kayak hari pertama. Kalau misalnya ternyata nggak masalah gerakan nariknya, bicep. Tapi kalau ternyata capek banget, gerakan dorong berarti tricep gitu. Jadi back dan tricep Ya. gitu. Oh, itu ya. Dan biasanya juga ada abs. Kalau dia masih kuat, saya suruh apalagi abs. tadi berarti bisa jadi gendut Betul, ya. betul. Walaupun sebenarnya salah kalau kita mau ngilangin lemak perut, fokusnya di otot latihan perut. Bukan gitu prosesnya. Nanti oke. mungkin dibahas. Sip. Kalau misalnya tadi 2 jam itu full 2 jam atau biasanya lu sebelum kita ke hari ketiga, lu ada exercise yang lain. Misalnya kalau untuk orang yang kayak tadi, lu suruh treadmill. Cardio. Oh, oke. Saya utamain enggak. Saya bakal ngomong ke dia bahwa kalau bisa paling idealnya adalah jarak antara resistance training dan cardio 24 jam. Tapi kalau misalnya nggak bisa kayak gitu, atau kamu pengen dalam sehari itu sibuk, ya sore gitu. Misal latihannya siang itu sore. Atau kamu latihannya sore, mending siang, pagi-pagi. Kardionya? Siang. Kardionya iya. Karena kardio itu bakal, kalau kamu treadmill dulu sebelum mulai dengan asumsinya kamu pemanasan, mending pemanasan angkat beban. Misalnya ini ya, Misalnya deadlift. bench press-nya yang ringan. Repetisi Pemanasan gerakan, banyakin. repetisi banyakin. Daripada kamu kardio karena bisa saling tabrakan, mengurangi performa. Karena kita pengen performa pas kita weight lift tuh bagus, maksimal nggak terganggu gitu. Ya, karena ada Gitu. targetan
otot-otot yang tadi. Betul, ini ya. dan juga kalau kamu ngelakuin kardio, dan kesalahan banyak orang adalah terlalu banyak di kardio. Karena kardio sendiri makin terlalu banyak makin katabolik. Apaan tuh? Makin meningkatkan proses penghancuran otot. Oke. Makanya kamu jarang lihat atlet maraton badannya berotot. Ya, betul. Kalau maksudnya kalaupun berotot kecil, enggak Betul, yang gede gitu. betul. Oke. Yang ke hari ketiga ngapain? Oke, hari ketiga biasanya saya balik lagi ke gerakan dorong, yaitu bahu biasanya. Berarti. Bahu. Betul, bahu. Apa aja tuh? Bahu lagi pasti utamanya compound, tapi karena bahu itu dia spesifik. Kebanyakan orang tuh nggak membedakan adalah, jadi bahu tuh ada 3 kan, bahu depan, bahu samping, bahu anterior, lateral, sama posterior gitu kan. Nah, tiga-tiga harus dipisahkan berbeda-beda. Tapi yang pertama tetap yang paling general, yang compound. Itu biasanya overhead press atau military press. Pakai dumbbell. Saya utamain kalau dia kuat barbell, kalau dia nggak kuat dumbbell. Oh. Tapi itu juga tetap berat hitungannya 4 sampai 6, atau kalau dia agak Dumbbell berarti yang nempel ya, yang nempel di yang itu ya, yang nggak harus nempel sih, tapi bisa free, bisa berdiri, bisa duduk. Oh. Tapi saya biasanya prefer berdiri dulu sih. Oke. Biar nggak ada bantuan dulu. Itu hari ketiga, hari keempat, berarti Sama di abs hari paling terakhir. tadi. Oh, sama abs tadi ya. Abs tuh Kalau selalu abs bisa. apa sih contoh? Saya juga Untuk orang dengan kondisi tadi. ini cable crunch. Cable Yang crunch. gimana ini? Iya, yang narik terus Tarik kitanya bawah. berlutut, narik Ya. perutnya kan begini. Oke, sip. Jadi prinsipnya harus 3, namanya hyperextension, terus leg abduction, ngangkat kaki, dan isometric. Jadi Angkat tiga-tiga kaki harus itu ada. termasuk abs? Betul. Oh. Captain chair, ngangkat kaki, karena kita butuh gerakan kaki, sama isometric. Isometric tuh nahan sesuatu. Kayak plank. Plank ya. Ya, plank, atau enggak yang sifatnya burn lah. Boleh di situ saya repetisi sit tinggi. up. Sit up, hyperextension. Oh. Prinsipnya hyperextension sama nekuk gini nih. Ya, Kan dia ya. sit up gini kan, untuk perut harus nekuk, harus ngangkat bawah, atau harus ditahan. Nah, Oke. jadi tiga-tiganya prinsipnya ada gitu. Oke. Hari keempat terakhir di minggu Leg itu. berarti kaki, Oh, squat, leg. back squat, terus hamstring, stiff leg deadlift. Nah, ini kebanyakan PT itu nggak Leg tahu. tuh bentar, leg tuh dari betis sampai termasuk paha. Dari paha paha sampai juga. betis, betul, paha sampai betis. Nah, saya biasanya base-nya adalah back squat, stiff leg deadlift. Nah, ini stiff leg deadlift tuh suka diperlakuin sama PT. Kebanyakan saya bingung ini serius mereka nggak tahu atau gimana. Mereka nggak tahu bedanya deadlift, Romanian deadlift, stiff leg deadlift. Itu tiga-tiganya beda. Nah, lunges. Kalau nggak lunges, Bulgarian split squat. Tergantung dia problem apa. Jadi kadang-kadang saya nanya juga, ada cedera nggak? Kayak kalau misal bahu, beberapa klien saya punya cedera. Nah, akhirnya ada gerakan yang sifatnya active recovery. Jadi kalau cedera itu bukannya nggak dipakai, tapi dipakai dengan low impact biar ototnya lama-lama jadi lebih kuat. Tentu aja saya nggak akan ekstrim di situ, ringan bebannya, tapi terus dilakuin gitu. Saya berhasil meringankan atau bahkan menyembuhkan cedera-cedera yang udah lama di klien-klien saya gitu. Justru dengan ngelakuin exercise, bukannya nggak dilakuin exercise. Ya, menghindari otot itu. Dan gitu. jangan juga malah kardio, oh kan lagi cedera, jangan angkat beban. Justru lebih ke angkat beban daripada kardio. Cuman harus ngerti. Betul, karena kardio itu sifatnya forsir, mindset utamanya. Oke, sekarang kalau misalnya itu di 1 bulan itu diulangin aja atau ada minggu-minggu tertentu yang lo ini? Kebayangnya adalah sangat variatif gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, apalagi masih baru. Alasan pertama adalah biomekanik kliennya masih baru, masih ngaco pasti. Apa tuh biomekanik? Biomekanik tuh mekanisme biologis gerak. Metode geraknya masih salah. Oh. Kayak misalnya deadlift, kalau orang awam ngelihat kan itu mah angkat pakai punggung. Enggak, padahal hip hinge. Jadi sebenarnya pinggul kita yang digerakin untuk maju, otomatis yang lainnya ke bawah. Ya, bukan Terus pakai kayak ini kan betul. ya. Makanya kalau salah nanti bongkok. Makanya kalau kamu umumnya gym banyak yang nggak suka deadlift pasti, atau enggak yang senior pasti ngomong jangan deadlift nanti cedera. Karena mungkin dianya juga nggak ngerti, dan mitos-mitos yang ada adalah deadlift bikin bahaya, Atau bikin cedera. pernah memang ada di gym itu atau di pengalamannya. Betul. pengalamannya. Tapi itu karena nggak ngerti. Cuman masalahnya deadlift itu terlalu sayang untuk dilewatkan. Oke. Kedua adalah apa lagi tadi tuh saya mau sampai mana ya? Pokoknya
Ya pertama deadlift itu terus juga deadlift terutama squat juga. Nah 3 utama tadi kan compound, 4 sih sebenarnya sama overhead press. 4-4-nya compound. Nah karena compound dia banyak detail-detail teknis yang perlu dibenerin terus. Nah Di itu posisi minggu-minggu selanjutnya. betul. Nah kalau PT kamu seringnya ke mesin, sebenarnya nggak terlalu butuh PT. Karena mesin tujuan utamanya fix gerakannya. Oh iya ya. Akhirnya bener nggak juga terlalu banyak butuh tweak. Bener ya. Tapi kalau kayak kamu, tapi juga nggak fungsional. Nah. Gerakan dari mesin tuh kamu nggak bisa ngerasa, oh gue udah bisa kuat di chest press. Terus kamu mikir kamu kuat di dunia nyata. Nggak. Karena dibantu, banyak banget bantuannya. Katrol Betul, kan ada sistem katrolnya. katrol. Betul. Di dunia ini, kita berantem atau mau ngedorong sesuatu, katrolnya dari mana? Makanya kalau dumbbell berarti itu ini banget ya. Iya, barbell dan Barbell, dumbbell lebih fungsional gitu kan, lebih bisa kepake keluarnya gitu. Dan yang tadi saya bilang, mesin itu diciptain bukannya jelek mesin, tapi untuk bagian otot spesifik. Oke, sip. Selanjutnya Grey, kita ke anggap tadi itu juga dia mau advice nutrisi dari lu. Oke. Sekarang kalau misalnya dari 4 hari, hari Senin lu suruh dia makan apa? Oke. Senin Selasa kan berarti? Oke, Sampai lu pertama, ketemu lagi Rabu. betul. Sebenarnya adalah tentu aja saya pertama akan ngomongin dulu engagement dia segimananya untuk ngerubah style makannya. Tapi kalau misalnya dia enggan banget atau enggak, aduh, makanan mah kalau bisa nggak jangan diganggu Grey ya nggak masalah. Yang penting advice pertama adalah untuk dia sadar dulu, utamain protein. Itu dulu aja. Pelan-pelan dulu aja. Karena saya pengen dan saya sendiri pengalaman saya dari berbagai sumber juga adalah kamu baru mau berubah saat kamu muncul keharusan untuk berubah. Kayak saya dulu juga nge-gym nggak mau dalam seminggu lebih dari 3 hari. Tapi saya mulai ngerasain saya pengen lebih jago lagi dalam bench press. Otomatis saya harus nambah dong. Walaupun 3 kali dalam seminggu udah efektif, bukan efisien. Udah efektif. Nah, sama saya juga pengen di klien saya dia udah mulai merasa, oh ini tuh kalau saya lebih ketat lagi, saya lebih cepat lagi ya. Jadi keputusan dari dianya gitu. Walaupun saya juga nggak benar-benar lepas tangan. Oke, kalau misalnya dia mau ngikutin lu, terus dia ada budget untuk protein yang ngikutin dan cukup, dia mau banget gitu. Pertama saya pasti ngasih tips and trick untuk mengejar protein yang dia butuhin. Nah, pertama kenapa fokus di protein? Karena dia adalah sumber nutrisi pertama yang dipakai badan. Katanya protein tuh kalau kita selembar ini itu ya yang kalau ukuran-ukuran tangan itu ukuran betul. Itu Tapi mungkin. ukuran tangan itu sebenarnya adalah life hack, tapi juga sering miss. Saya pengen kalau dia punya engagement yang tinggi dan dia care untuk ngerubah komposisi badannya dalam waktu yang cepat, saya pengen dia mulai meticulous dari awal. Udah biasain untuk nimbang. Oh ya. Nah, mungkin terdengar, aduh mager banget harus nimbang. Tapi tenang aja, sebenarnya ini bukan untuk tujuan seumur hidup. Syukur-syukur kalau kamu jadi doyan dan terbiasa. Tapi kalau kamu ingin bebas dari penimbangan juga bisa. Tapi di awal-awal doang. Jadi nanti lama-lama kamu punya feeling. Punya intuisi, punya sense yang bagus. Ini segini nih gramnya betul. nih gitu-gitu. Karena kamu sebenarnya nggak harus meticulous itu. Tapi tujuan untuk kayak sekolah lah dulu, kenapa sih harus upacara, kenapa sih seragam, untuk ngasih tahu aja ada sistem gitu. Lama-lama kita juga nggak berat kan pakai seragam. Iya, gitu. dan kita juga tahu, oh sebenarnya nggak harus sih pakai seragam. Iya, tapi betul. jadi paham. Nah itu, saya pengen menambahkan itu. Nah berarti kalau kata tadi, teknisnya protein kalau lu, misalnya untuk orang sebesar itu, terus latihan yang tadi lu kasih, lu advice dia proteinnya apa dan berapa gram kira-kira? Sedikit nambahin yang tadi, saya akan ngomong juga, tapi ingat, kalau kamu makin nurut, makin cepat hasilnya gitu ya. Nah, nah langsung ngerespon yang tadi adalah kalau kamu denger gym bro, rata-rata kalau gym bro itu istilah untuk gym goers gitu, tapi yang nggak terlalu banyak mikirnya bagian actionnya aja, pasti mereka antara nggak tahu makan aja yang banyak atau enggak 2 kali berat badan, 2 sampai 2,2 kali berat badan. Tapi penelitian terbaru dan dari mentor saya yang saya percaya dan dia melakukan komparasi, nggak ada extra benefit melebihi dari 1,8 kali berat badan kamu. Makannya? Iya. Kan apanya? Protein dulu. Misalnya gini, 85. Berat 85. Artinya kalau kamu nanya orang yang baru belajar tentang gym, dia lumayan baca, 2 kali berat badan berarti berapa? 170. Susah sebenarnya. Pertama susah. Susah apanya? Susah untuk ngejarnya. Itu berarti ayam dada berapa? Sekitar 5 kali juga belum beres. Belum penuh.
Karena kan ayam dada itu nggak semuanya protein ya. Ayam dada itu pertama 100 gramnya cuma 31 gram. Wadaw. Berarti kamu harus 500. Berarti 5 ayam dada 100 ayam gram. dada, ya gitu. Dan kedua adalah, pertama tadi saya bilang, kedua adalah sebenarnya 2,2 kali berat badan kita kebanyakan. Dan kan orang bakal bilang, ya nggak apa-apa sih Gre, kebanyakannya protein, kan bermanfaat juga. Iya, tapi pertama protein itu susah dikejarnya. Secara dunia nyatanya, kalau kamu ada duitnya pun, makannya capek. Iya benar. Karena protein paling ngenyangin dibanding yang lain, dibanding karbohidrat, dibanding terus fat. apalagi kalau kita pilih proteinnya yang kayak dada ayam kan. Kan blend ya, apa ya, hambar gitu dibanding yang lain. Kalau Terus, telur orang telur cuma 7. 7 ya. 7 dan 8 belum ada lemaknya. Makanya sering dipisahin sama putihnya Putihnya. aja. Tapi kan nggak enak buat kebanyakan orang. Sebenarnya nggak masalah sih. Oke. pakai kuning aja. Oke, kita anggap dada ayam. Berarti Oke. kalau dia 85 tadi, lu advice-nya dada ayam dia berapa gram? 100 gram biar 100 gampang. gram. Tapi Berarti gini, baru dapat 30 tar dong? dulu. Iya, tar dulu. Makanya tadi saya bilang nggak usah 2 kali berat Berapa badan. dong? 1,6. 1,6, 1,5 berarti Satu, 84, 120 gram. 120 lebih gampang Kurang kan? lebih, 130. Nah, dari situ saya advice sehari at least dia 200 gram. Berarti 60, 70 kalori kurang Ya, lebih. Masih kurang 60-an. 50 kalori. 50 lagi masih dapat dari makanan 50 yang lain gram, atau ya. susu. Saya tanya dulu dia. Kalau orang yang beratnya 85 kayaknya tahan lah bisa makan 3 kali. Kalau bisa 300 belum tambah telur kan. Nah. Misalnya dia pisah itu 2 kali makannya. Telurnya at least 3 atau 2. Pas tiap makan Putih? nemenin. Enggak, kuning juga Oh, nggak apa-apa. Karena kolesterol sebenarnya nggak buruk. Kolesterol Ya. dari telur nggak buruk dan membantu proses pembentukan otot juga. Asalkan tadi latihannya juga benar ya. Betul. Dan ingat kolesterol nggak buruk. Mungkin bukan di sesi ini, nanti saya akan Ya. ngomongin lagi di sesi lain. Tapi kolesterol nggak buruk. Sebenarnya bagus. Tergantung kolesterol dari apa dulu. Ya, oke, sip. Itu diulang terus apa lu Ya, punya ya. variasi kalau dalam 4 hari? Tentu aja dalam kalau setiap dia hari? mau ada variasi bisa ngomong sama saya. Jadi saya sebagai PT akan terus terbuka 24 kali 7 jam dia untuk nanya. Ya. Saya nggak akan marah dia tiba-tiba nanya jam 2 malam gitu. Variasinya itu variasi protein jenisnya atau variasi apa kalau misalnya? Kalau kan ini namanya nutrisi makro ya, protein, karbohidrat dan lemak tuh nutrisi makro. Saya punya dari berat badannya saya tahu idealnya dia harus berapa. Kalau mau cutting harus berapa. Nah, nanti sekarang saya udah tahu dia harus dapatnya berapa, saya juga jadi paham kalau dia mau ganti menu gitu. Tadi kalau karbonya lu batasi gak kalau karbonya? Akhirnya karbonya adalah di-adjust dari berapa dia butuh proteinnya. Misalnya gini, Tadi 120. misalnya gini, dari berat 85 tadi misalnya kita lempar angka contoh aja, 2000 katakanlah untuk cutting dia Ya, harus 2000. betul. Oke. 120 protein itu sama dengan 480 kalori, ya kan? Tadi kita 2000 untuk dia turun berat badan. 2000 dikurangi 480 dulu, berarti 1520. Ya, 1500. Nah, itu dibagi 2 sama sisanya dari karbohidrat sama fat, terserah. Tapi umumnya saya nyaranin gedein dulu karbohidrat biar performance kamu di gym bagus. Karena kalori itu karbohidrat itu buat tenaga. ya. Yang paling dipilih sama badan untuk energi duluan Oke. gitu. Bukan berarti yang lain nggak Nasi bisa. putih berarti nggak masalah. Nggak itu? masalah. Nah, tapi juga saya lihat dulu periksa kalau dia ternyata jadi kembung kebanyakan karbohidrat, berarti dia intoleran sama karbohidrat. Ada tipenya. Misalnya ada orang yang intoleran sama karbohidrat, ada orang yang intoleran sama lemak. Gitu. Kalau malah nggak nyaman banyak karbo nggak apa-apa sih. Oke, sip. Berarti kurang lebih siklusnya kayak gitu ya. Tapi utamanya adalah patokan utamanya dari protein dulu. Ada nggak advice selanjutnya sampai ke 6 bulan selanjutnya atau ada polanya gimana sih? Belajar dulu untuk konsisten sama 6 bulan yang tadi. Kalau menu bisa berubah karena saya tahu yang penting gizinya berapa. Nah, yang harus dirubah adalah nanti makin dia turun otomatis makin turun. Misalnya nih, sebulan pertama dia nurut bagus 79 gitu ya. Ya otomatis totalnya jadi turun dong, proteinnya juga jadi turun. Oh iya. Jadi adjustment tergantung dari berat badannya. Oke, sip. Itu dia tuh. Jadi kalau teman-teman ntar kalau gue mau ke gym gambarannya gimana? Tadi kita juga bahkan detail nyebut angka-angkanya kan. Betul. Bisa dada ayam lu bisa lihat sendiri berapa harganya. Terus gym tadi pasarannya mungkin di Bandung 200 lah. Iya. Anggap 200. PT misalnya berapa? Ntar lu
ini juga apa namanya, kalau memang ada nanti yang tertarik, nanti gue taruh nomornya Bang Grey Tornado Ya, nah, untuk lu bisa konsultasi ya, iya. tanya-tanya dulu. Makanya PT Gitu. itu sebenarnya bagian tadinya konsultasinya, betul. bukan cuman penghitung Menghitung, repetisi gitu. di gymnya Atau doang. yang bantuin kalau nggak kuat. Iya, misalnya itu gitu. mah sama temen juga Oke, bisa. siap. Berarti itu nanti teman-teman boleh gali lebih dalam lagi. Nanti kita juga akan, cuman setidaknya gambarannya kayak gitu ya. Ya. Jadi biar nggak blank banget lah. Betul. Nah, itu tadi pembicaraan kita tentang bagaimana itu fitness dan apa yang harus dilakukan di satu minggu awal, dan itu diulang-ulang sampai beberapa bulan kedepannya untuk yang dengan kriteria yang kita udah bicarain tadi. Ya itu ya. Nanti kita akan lanjut lagi perbincangannya, baik itu di YouTube maupun di podcast. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat lah dari ini. Dan kalau ada masukan atau ada pengen dibahas isu-isu yang lain atau tema-tema yang lain semisal ini, baik itu tentang fitness, nutrisi, nanti juga ada tentang MMA ya. MMA teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye.